Halo, apa kabar Buang Kita Galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Rizka Silviana. Siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 11 September 2024. Sajian utama hari ini antara lain, kawanan gajah serang ibu hamil hingga tewas. Pendemo unjuk rasa di Sungai Musi tolak polusi batu bara. Sedekah dusun tradisi meminta keberkahan. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemirsa. Seorang ibu yang sedang hamil 5 bulan di Kabupaten Musirawas meninggal dunia diserang gajah liar saat menyadap getah karet. Korban tewas diinjak gerombolan gajah. Saat kejadian, korban bersama sang suami hendak mengusir gajah yang masuk ke dalam kebun karet. Karsini berusia 33 tahun meninggal dunia diinjak gerombolan gajah. Mirisnya korban sedang dalam keadaan hamil 5 bulan. Kejadian serangan gajah ini terjadi di kebun karet yang berada di Desa Trianggun Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Musirawas pada Minggu pagi kemarin. Korban Karsini saat kejadian bersama sang suami sedang menyadap getah karet di kebun. Saat menyadap getah karet, tiba-tiba datang segerombolan gajah liar berjumlah 15 ekor. Melihat gajah masuk ke kebun, korban Karsini berniat untuk mengusir gerombolan gajah. Namun gerombolan gajah bukannya pergi, malah balik menyerang Karsini. Akibat diinjak gajah, Karsini mengalami luka parah di bagian perut, sedangkan suami korban selamat dalam peristiwa maut tersebut. Diduga perkebunan karet tempat korban bekerja memang merupakan tempat perlintasan para gerombolan gajah. Ibu-ibu Karsini bersama suaminya Pak Rapsum lagi menyadap karet di Desa Trianggun Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas. Benar yang bersangkutan lagi dikerumuni ataupun dikeroyok gajah, kurang lebih ada 15 ekor gajah. Karena dikhawatirkan hal serupa tak terjadi lagi, warga dihimbau untuk selalu berhati-hati dan waspada karena gerombolan gajah ini mencapai 80-100 ekor gajah. Dari Musirawas, Sudirman, iNews melaporkan. Malang yang dialami seorang ayah di Palembang lantaran dirinya harus menjadi korban penganiayaan oleh anak kandung. Akibatnya korban alami luka lebam di wajah. Dengan wajah dipenuhi luka lebam, Urip 59 tahun, warga Jalan Depaten Lama, Kelurahan 29 Ilir, Kecamatan Ilir, Barat 2, Palembang. Kini mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Di hadapan petugas, korban mengatakan kalau dirinya telah menjadi korban penganiayaan oleh pelaku, Rahman 28 tahun yang merupakan anak kandung korban. Motif penganiayaan ini dilakukan oleh pelaku terhadap orang tuanya, lantaran pelaku menuduh korban telah memisahkan anak pelaku untuk dibawa istri pelaku. Mendapatkan tuduhan itu, pelaku langsung mendatangi kontrakan ayahnya tersebut dan memukulnya berulang kali membuat korban alami luka lebam. Asalnya apa Pak itu? Asal tahu ngamuk balik dari tempat cucung aku nih kan. Dia sudah misa Pak. Misa nak ngambil anak ini masuk rumah tanpa ngomong, rumah dia ini laju kan. Jadi lebih ini mantan bini ini. Bukan muhrim lagi kan. Balik dari situ apa kesel lah kalau kita hidup jam 2 jam Lawang nih. Sampai jebol Lawang tuh kan. Yalah keluar tengker diulangnya langsung sampai sentol itu. Kini laporan korban telah diterima oleh pihak Kepolisian Polrestabes Palembang. Untuk pelaku akan dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pria paruh baya pelaku pembunuhan di Palembang, Sumatera Selatan diringkus unit Jatanras Polda Sumsel. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti senjata api rakitan milik pelaku. Samudra 56 tahun, tak berkutik saat diringkus unit Jatanras Polda Sumsel dari persembunyiannya di daerah Provinsi Sumatera Utara. Pelaku ini ditangkap petugas lantaran pelaku telah melakukan penembakan terhadap korbannya Nugroho 51 tahun, warga Jalan HM Ashar, Kecamatan Kalidoni, Palembang, hingga tewas pada tanggal 1 September 2024 yang lalu.
Motif penembakan bermula terjadinya selisih paham antara korban dan pelaku, yang mana korban tidak terima ditegur oleh pelaku saat korban menghentikan pekerjaan perumahan yang berada di kawasan Kalidoni, Palembang. Merasa tidak terima atas perilaku korban, pelaku pun kembali mendatangi korban dan menembaknya di bagian kepala. Korban yang sudah jatuh ini kembali ditembak pelaku di bagian dada sehingga korban tewas di lokasi kejadian. Korban dan pelaku ini merupakan pekerja dalam satu lingkup, yang dimana korban yang merupakan pekerja sebagai penjaga perumahan, sementara pelaku bekerja sebagai pengawas developer perumahan. Sementara senjata api rakitan milik pelaku ini sendiri didapatkan dari seseorang yang dibelinya dengan harga 2 juta rupiah. Kemudian tidak berapa kemudian pada siang hari bahwa pelaku mengetahui korban ada di daerah Kalidoni di Ruko, Ruko milik seorang saksi yang ada di sana, sama teman-temannya korban, dan pelaku mendatangi ruko untuk mendatangi korban dan langsung melakukan penembakan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Diduga adanya aktivitas di stokpel berupa crushing dan loading batu bara, menimbulkan debu batu bara ke pemukiman warga dan air Sungai Musi, Palembang. Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumsel gelar aksi demo naik perahu getek di tengah perairan Sungai Musi, Palembang. Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan atau GAASS untuk kedua kalinya menggelar aksi demo di tengah perairan Sungai Musi, Palembang. Dengan menggunakan 8 unit getek, para pendemo menghadang dan melempari tugboat sebagai penarik tongkang yang mengangkut batu bara dengan botol plastik. Dalam aksinya, para mahasiswa menilai aktivitas batubara di Sumsel yang dikelola perusahaan PT Bukit Asam, PT Muara Alam Sejahtera, PT Bara Alam Utama, dan Bomba Group dinilai diduga sudah membuat lingkungan maupun di perairan jadi tercemar. Koordinator aksi demo mengatakan para pendemo meminta kepada perusahaan batubara agar memakmurkan masyarakat Sumsel lewat CSR-nya. Karena dalam sekali angkut batubara diperkirakan senilai 3 triliun rupiah, tapi masyarakat masih banyak dalam kemiskinan. Ini kita aksi untuk kesekian kalinya di bantaran Sungai Musi, di mana kita memperjuangkan bahwasanya banyak sekali lulu lalang tongkang batu bara yang mungkin dampaknya sangat mengganggu masyarakat bantaran Sungai Musi. Kami hanya meminta untuk pihak PT Batubara dan Pemprov Sumatera Selatan serta Pemkot Kota Palembang untuk lebih memperhatikan masyarakat di bantaran Sungai Musi agar mendapatkan CSR secara konkret, secara nyata dari PT Batubara ini. Pendemo juga meminta kepada pemerintah Kota Palembang dan Pemprov Sumsel agar dapat mengevaluasi aktivitas batubara di perairan Sungai Musi, Palembang. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Guna mensukseskan Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam menggelar bincang santai bersama awak media sambil ngopi bareng. Kegiatan bincang santai bersama awak media Kota Pagar Alam baik media cetak, media online, dan media elektronik yang ada di Kota Pagar Alam. Juga hadir Badan Kasbangpol, Kejaksaan, Kepolisian, serta Komisioner KPU Kota Pagar Alam. Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan kolaborasi dan sinergitas KPUD Kota Pagar Alam bersama awak media dalam memberikan informasi berita dengan cepat dan jelas kepada masyarakat mengenai tahapan Pilkada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam pada 27 November 2024 mendatang. Selain itu, dalam pemberitaan media diharapkan dapat menjaga netralitas dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga tidak merugikan pasangan calon pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pagar Alam 2024. Menurut Ketua KPUD Kota Pagar Alam, peran media memberikan informasi kepada masyarakat sangat penting, sehingga kedepannya KPU akan membuat media center untuk awak media. Selain itu, kegiatan bincang santai kolaborasi dan sinergitas KPU dan media serta pemerintah, kepolisian, kejaksaan, terus bersinergi guna mensukseskan Pilkada Kota Pagar Alam yang kondusif, aman, dan damai. Sepenuhnya kepada seluruh rekan media, dalam hal ini kami yakin kepada rekan-rekan media kita bisa berkolaborasi bersinergitas guna menuju Pilkada di Kota Pagar Alam dalam keadaan damai, tentram seperti yang kita harapkan.
Sementara itu, Wakapolres Kota Pagar Alam mengatakan semua stakeholder dan instansi yang ada di Kota Pagar Alam dihimbau agar bersama-sama mensukseskan pesta demokrasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pagar Alam. Kepada awak media diharapkan dapat memberitakan hal-hal yang positif yang merupakan corong informasi masyarakat baik pemberitaan ketiga pasangan calon maupun pemberitaan keamanan Pilkada 2024 di Pagar Alam. Media ya, untuk sama-sama membangun kebersamaan, memberitakan hal-hal yang positif sebagai check and balance, baik masing-masing dari paslon maupun dari penyelenggara dan pihak pengamanan. Dari Pagar Alam, Yudi Faifman, iNews melaporkan. Sedekah dusun tradisi meminta keberkahan. Saksikan beritanya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Anda masih bersama kami dalam seputar iNews Sumsel. Bangunan intek PDAM Tirta Betuah yang berada di Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin, ambruk akibat tiang-tiang besi yang sudah tua dan berkarat tidak bisa menahan beratnya bangunan instalasi di atasnya. Bangunan instalasi pengolahan air bersih milik PDAM Tirta Betuah, Banyuasin yang sebelumnya sudah sangat dikhawatirkan masyarakat sekitar karena kondisinya yang seperti tidak terawat dan miring. Meski masyarakat sekitar telah melaporkan kejadian ini kepada pihak terkait, namun belum juga ada tindakan. Kondisi tiang penyangga dari besi bangunan sudah rapuh termakan karat air sungai, mengakibatkan tiang besi penyangga tidak kuat lagi menahan beban bangunan, mengakibatkan bangunan PDAM Tirta Betuah ambruk ke sungai. Kondisi ini sangat disesalkan masyarakat karena pasokan air bersih jadi terganggu. Bahkan yang sangat dikhawatirkan tidak lagi mengalir, mengingat saat ini masih dalam kondisi kemarau. Dinas terkait yang telah menerima laporan menjelaskan untuk pemeliharaan bangunan maupun perbaikan bukan dari pihak daerah, namun merupakan kebijakan Balai Besar Sungai Sumatera Selatan. Pada intinya kegiatan ini adalah kegiatan dari Balai Besar, karena prinsip kita adalah tipe dari PDAM adalah masih perusahaan daerah, belum mengarah ke perusahaan umum daerah, sehingga kewenangan kita masih terbatas untuk mengakomodir pemeliharaan, pengembangan dan pembangunan terhadap bahan-bahan atau material ataupun baik bantuan yang dari pusat ke PDAM. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, di zaman modern saat ini ternyata masih banyak warga yang hidup di garis kemiskinan. Tempat tinggal tak layak huni dan makan menanti pemberian tetangga. Seperti yang dialami seorang kakek di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Beginilah kondisi kehidupan seorang kakek bernama Amrin, warga desa Pematang Buluran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan yang terpaksa tinggal di gubuk reot sendirian. Miris memang, di zaman modern dan serba canggih saat ini, masih ada warga yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Rumah yang dihuni pun sudah tak layak dan nyaris roboh.
Namun kakek Amrin tak bisa berbuat apa-apa, kecuali memilih tetap bertahan di rumahnya yang sangat memprihatinkan itu. Diakui kakek Amrin saat hujan turun rumahnya bocor dan air di mana-mana memenuhi seluruh seisi rumah. Untuk makan sehari-hari, kakek Amrin terkadang mengharapkan belas kasihan tetangganya. Ia juga bekerja merawat sawahnya yang sering kali mengalami gagal panen. Sementara istrinya sudah meninggal dunia dan memiliki seorang anak yang sudah berkeluarga. Untuk kebutuhan Bapak sehari-hari, untuk makan, Bapak? Ini sawah dikit-dikit. Nanam padi ya. Itulah ada umur dikit. Untuk kebutuhan sehari-hari ya Pak? Untuk makan, belanjanya. Kakek Amrin berharap ada uluran tangan untuk bedah rumah karena ia tak mampu untuk merenovasi sendiri. Namun dirinya tetap bersyukur telah mendapat BLT dari pemerintah. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Antusias warga desa ketika mengikuti sedekah dusun untuk meminta berkah dan keselamatan kepada Sang Pencipta, yang kini dilaksanakan kembali meski sempat terhenti akibat wabah COVID-19 beberapa tahun lalu. Saat ini saya sedang berada di Desa Menten, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Nah, saat ini sedang diadakan acara sedekah dusun, di mana bisa dilihat saat ini di belakang saya sudah ramai sekali para warga yang berebut untuk menikmati hidangan yang telah disajikan. Berbagai macam kue tradisional masakan lain untuk dihidangkan ke warga yang hadir. Dimasak sendiri oleh masyarakat untuk acara sedekah dari beberapa dusun Desa Menten, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Uniknya, para pemasak hanya dilakukan oleh warga yang sudah tidak lagi mengalami menstruasi. Ini dimaksudkan untuk menjaga kesucian masakan yang diolah. Menjadi tradisi turun-temurun penduduk dusun untuk meminta berkah dan keselamatan desa, baik dari hasil bumi di bidang pertanian, keselamatan penduduk saat melakukan aktivitas sehari-hari dan kesehatan, dengan memberikan infak berupa uang yang disebut sebagai penembus jina atau kesalahan yang telah diperbuat secara tidak sengaja. Dipimpin para pejabat desa, tetua adat, tokoh agama, untuk membaca kalam ilahi dan pembacaan doa selamat. Pada akhir acara, para warga menikmati hidangan yang telah dibacakan doa, meski harus rebutan untuk mendapatkan makanan yang dianggap akan membawa berkah setelah dibacakan doa. Sempat terhenti akibat wabah COVID, kini acara tahunan ini akan dihidupkan kembali secara berkala, sebagai ajang silaturahmi warga dari beberapa dusun Desa Menten. Dan ini sebenarnya kegiatan tahunan tradisi Desa Menten, Kecamatan Rambutan, tetapi sempat terhenti beberapa saat oleh karena ada COVID-19. Alhamdulillah atas saran dari ketua adat serta pemuka-pemuka adat, pemuka agama hingga terlaksanalah kegiatan hari ini. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Rizka Silviana, sampai jumpa.